Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepulutus dan sahabat Nusantara dimanapun berada, semoga dapat beraktivitas dengan baik pada hari ini. Sebuah fenomena menarik, sebuah akrobat politik yang semakin hangat dan menarik dalam perpolitik Indonesia, yaitu ketika tanggal 25 Oktober kemarin di KPU RI telah terjadi pendaftaran, yaitu pasangan capres yang ketiga mendaftarkan diri, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka, yang menjadi pendaftar ketiga setelah sebelumnya Anies Baswedan dengan pasangannya Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, dan sekarang Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Nah, fenomena menarik ini menjadi pembahasan dan jadi perbincangan berbagai kalangan, baik dari kalangan partai, politisi, dan orang-orang dari berbagai kalangan juga yang membicarakan hal ini. Banyak yang mengatakan ini adalah siasat, ini adalah deal-deal politik, dan juga ada yang mengatakan ini adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah nafsu berkuasa dari seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Hal ini akan berkembang dan akan terjawab ketika nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Apakah memang Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo hanya untuk melegitimasi atau mendorong Ganjar Pranowo untuk menang, sehingga harus mengorbankan anaknya, melangkahi aturan-aturan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dengan menambahkan klausul tentang umur agar Gibran bisa mendampingi Prabowo, atau betul-betul ada sebuah acuan atau sebuah kemauan yang serius dari Presiden Indonesia untuk memajukan anaknya tersebut. Jadi kita melihat beberapa hal. Yang pertama, dari banyak kalangan mengatakan bahwa ini sesungguhnya sesuatu yang real terjadi, bahwa Megawati dan Joko Widodo Presiden RI telah berpisah di ujung jalan. Jadi ketika tinggal 11 bulan lagi, yaitu mungkin pada bulan November tahun depan, masa jabatan Presiden RI yang kedua, kabinet dari Joko Widodo ini berakhir. Nah, di ujung jalan ini terjadi perpisahan ya. Kita ketahui bahwa Jokowi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga kader dari Perjuangan, sehingga sampai disebut sebagai petugas partai, telah lama bernaung dalam partai ini, yaitu sejak tahun 2005 ketika beliau dicalonkan sebagai wali kota Solo. Kemudian pada periode kedua juga mencalonkan diri dan tidak sampai selesai, karena pada tahun 2012 Joko Widodo juga maju sebagai calon presiden di DKI Jakarta pada tahun 2012, dan beliau memenangkan pilkada saat itu. Kemudian cuma sampai 2 tahun masih menjabat gubernur, beliau juga maju sebagai Presiden RI dengan berkompetisi dengan Prabowo Subianto. 2 kali berkompetisi dan beliau memenangkan kompetisi-kompetisi itu. Jadi artinya Joko Widodo ini adalah betul-betul orang merah, orang Banten seperti itu. Jadi ketika sekarang dia mencalonkan anaknya, lalu menyuruh anaknya yang lain masuk ke partai lain, PSI, kemudian Gibran Raka Buming yang juga adalah wali kota Solo yang dicalonkan dari PDIP, saat ini saat mendaftar didaftarkan oleh Golkar, ini oleh orang lain mengatakan ini sebuah pengkhianatan, bahwa Pak Jokowi tidak lagi mau tunduk sebagai petugas partai, bahwa Pak Jokowi ingin mengatakan dan menunjukkan bahwa tanpa PDIP, tanpa dukungan Ibu Megawati, dia sudah bisa berdiri sendiri dengan dukungan-dukungannya. Ini asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua, ya terutama dari kalangan-kalangan PDIP juga mungkin dikatakan sesuatu yang menghibur diri, mengatakan bahwa ini hanya salah sebuah desain, ini hanyalah kontra politik dari para kaum dari intelijen untuk bagaimana melihat bagaimana orang-orang yang masih setia ke PDIP atau tidak, sehingga Jokowi seolah-olah bagaimana membuat dirinya terhina, bagaimana seolah-olah membuat dirinya dihujat, dan bahkan sampai mengorbankan anaknya yang masih enak-enak menjadi seorang wali kota, lalu disuruh mundur dan mencalonkan diri sebagai cawapres, dan akhirnya harus kalah. Nah, ini juga sebuah asumsi ya, harus kita terima, tapi ini juga mungkin melangkahi akal kita. Apa iya seorang Joko Widodo kemudian yang waras lah, sampai bagaimana menampar mukanya, membuat dia terhina hanya untuk bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo? Itu asumsi yang kedua. Nah, jika asumsi kedua ini berjalan, berarti begitu hebat ke Anies Baswedan dukungan suaranya, sehingga ke PDIP harus membuat desain sedemikian rupa untuk menghambat laju geraknya Anies Baswedan, yang seolah-olah di sana sudah dipasang Caimin,
bahwa Anies Baswedan dikengkangi oleh kelompok-kelompok radikal yang dari tumpahan-tumpahan dari Prabowo, karena ketika Prabowo berpasangan dengan Gibran, kelompok-kelompok radikal katanya seperti misalnya EPI, HTI, intoleransi itu akan berpindah dari Jokowi ke Anies. Namun ketika sampai di sana, Anies sudah dihalang-halangi oleh adanya Caimin sebagai Islam tradisional, Islam Nusantara, gitu kata sebagian orang ya kelompok-kelompok merah ini ya. Tapi kita perlu, ya ini juga sebuah asumsi, cuma melangkahi logika akal sehat ya. Cuma kita harus terima ya, ini teman-teman dari Banteng punya asumsi. Jadi ada dua asumsi yang berkembang. Pertama, bahwa betul-betul Jokowi haus kekuasaan, kemudian ingin mencalonkan 3 periode, namun karena terhambat oleh undang-undang, lalu memajukan anaknya. Dan ketika namanya jadi cawapres atau jadi wapres nanti ya sama aja 3 periode. Apalagi jika kesehatan Prabowo itu bermasalah, misalnya dalam 1 tahun 2 tahun depan ya Gibran langsung jadi presiden. Jadi sama aja Jokowi 3 periode. Nah, asumsi yang kedua tadi saya katakan bahwa sebuah desain, sebuah operasi intelijen, bahwa ini untuk bagaimana menghambat Anies. Jadi Anies butuh hebat kalau gitu. Jadi salah kalau hasil-hasil survei Anies itu dibawa. Ini sebuah kebohongan ya. Jadi mungkin karena ini orang sudah terbiasa bahwa PDIP ini berbohong, menang dengan kebohongan-kebohongan. Saat ini dia sedang berbohong pun dia tidak ngerti kalau sedang berbohong. Itu yang terjadi. Nah, asumsi yang ketiga bahwa ada sebuah agenda besar dari Pak Jokowi, bahwa yang di luar perkawanan dia dengan Ibu Mega, dengan teman-teman di PDIP dan lain-lain, dia melakukan sesuatu hal yang mungkin di luar jangkauan kita semua. Mungkin ada intervensi asing, bahwa bagaimana mengutak-atik Indonesia, sisi hukumnya, sisi kedaulatannya, dan lain-lain. Sehingga ketika nanti Gibran kemudian Prabowo menjadi presiden, apalagi setelah Prabowo mungkin bermasalah, berhalangan, nah disitulah intervensi asing makin melebar. Jadi 3 asumsi ini kita akan lihat setelah 14 Februari 2024 yang akan datang, seperti itu. Namun yang pasti ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendaftarkan diri di KPU pada 25 Oktober yang lalu, maka disitulah telah terjadi bahwa akrobat politik yang berjalan dengan begitu mencengangkan, dengan begitu membuat orang seolah-olah berasumsi inilah sebuah pemilu yang mungkin bisa dikatakan terburuk sekaligus terbaik, yang akan membuat kita semua menarik nafas bahwa seperti ini Kak pemilu di Indonesia yang harus dimenangkan. Jadi kita tunggu pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga asumsi-asumsi ini akan berjalan ke arah yang baik. Semoga rakyat Indonesia mendapatkan hasil terbaik dari pemilu 14 April 2024. Demikianlah pelotus yang berbahagia. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada perlu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawa.